Kalau di Eropa saya kira struktur tarif untuk industri itu struktur tarif untuk listrik untuk industri itu jauh lebih murah dibanding untuk rumah tangga. Bahkan untuk rumah tangga itu mereka diberikan semacam disinsentif karena untuk penghematan dan segala macam. Bukan, kalau kita kan sebaliknya, subsidi untuk rumah tangga lebih banyak. Bahkan untuk sekarang ini kan skenario tarif untuk 450 dan 900 itu kan tidak naik. Padahal itu sebenarnya inti penyakitnya di situ. Nah kalau skenario tarifnya atau skenario tarifnya itu bisa difokuskan kepada sektor industri dan bisnis, itu saya kira lebih sehat dan harga bisa ditekan sedemikian rupa sehingga akses harga kepada konsumen itu lebih terjangkau. Saya kira demikian, Bung Jaka. Terima kasih teman-teman, mungkin ada tanya jawab, tapi persoalan ada masukan juga, Prof. Tadi dari Mas Kadek kan menjelaskan juga persoalan soft itu yang tidak diatur, soal regulasi shipping segala macam. Saya juga punya suatu pengalaman pribadi nih, Prof. Keluarga saya itu membuat home industri rumahan tekstil, produk tekstil di Jogja, namanya konveksi. Service itu kalau ngirim barang ke Bali, ke Jakarta, itu minta ampun bahaya, karena harus darat semua. Dan kalau darat hitungannya per kilo, per kilometer, per kilo barang. Dan itu lucu ketika beberapa tahun lalu ikut ekspedisi di sebuah pameran, malah orang Cina menawarkan, asal kau minta speknya seperti apa, barang dengan kualitas sama dengan Anda, saya bisa sampai ke Bali, ke Jakarta dengan merek Anda, harga sepertiga. Hebat itu, Pak. Jadi akhirnya terpancing ponakan saya, kalau begitu ngapain di sana tidak membayar biaya pengiriman, Pak. Ternyata itu kebijakan pemerintah, Pak. Semua barang yang ada order dari luar, begitu dia catatkan order itu, maka negara yang akan membiayai pengirimannya. Itu mungkin saya kira kehebatan Cina. Bayangkan, Pak, kita ngirim barang dari Jogja ke Bali, kalah dari Fujian, Xinjiang ke Bali. Saya kira itu masukan bagaimana negara memprotek. Mungkin teman-teman bisa punya Pak Bima, Pak Munif, Pak Mul, Pak Eko, Pak Bima, cepat, ada 5 orang. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih dari Media Bangsa. Saya tertarik soal ideologi panjang ini. Bahwa pengertian perindustrian dengan RUU yang baru ini jangan-jangan semakin jadi malah lebih neolik. Dikatakan tadi kan industri itu sebagai motor perekonomian kita. Kalau di undang-undang yang lama jelas dikatakan di situ industrialisasi itu sebagai soko guru pembangunan. Saya kira malah lebih nasional dia, lebih lokal, karena soko guru pembangunan itu berarti dia mengutamakan tidak sekedar ada industri itu, tapi siapa pengelolanya, siapa pemiliknya, bagaimana birokrasinya. Kalau ini dengan pengertian bahwa perindustrian sebagai lokomotif perekonomian, siapapun yang punya, Cina pun yang punya, tidak peduli amat. Yang penting daya saing. Katanya dia punya daya saing dan mengutamakan bahan-bahan dalam negeri. Ini gimana pengertian ini, Pak Wakil Rakyat? Itu pertama. Kedua, sekarang mulai kulihat kita perhatikan gejala-gejala kalau membahas RU itu mesti di hotel-hotel mewah. Maksudnya apa ini? Mesti di Ritz-Carlton apa? Namanya itu susah kita bosan di sini. Apa apa memang di sini kurang ini masih kurang nyaman atau? Dan saya perhatikan kalau RU yang menyangkut perekonomian justru yang di luar. Apa ada kaitannya dengan pihak-pihak yang akan membayar gitu, membayar pasar-pasarnya gitu loh. Kalau misalnya undang-undang pertahanan di DPR itu sampai malam di DPR, balik-balik kalau di puncak itu
di Kopo. Tapi kalau menyangkut misalnya tenaga kerja, perindustrian di hotel, ini ada apa ini? Ya, Pak Munef, Birma. Wangkai, Pak. Myanmar, Birma, Wangkai. Rangun. Ya, terima kasih Pak Munif. Iya. Jawa Timur ya, Pak. Dari Jawa Timur, Pak. Salah, Pak. Ke Pak Profesor bahwa kalau tadi disebutkan bahwa ada penonjolan nasionalisme dan ini sudah masuk prolegnas tahun 2004 ya Pak? Yang mana? Undang-undang RUU Perekonomian nasional. Kenapa kok tidak, paling tidak dalam 10 tahun terakhir ini kenapa tidak dibahas? Silakan Mas. Kenapa tidak dituntaskan atau diselesaikan secepat mungkin, karena ini untuk kemandirian ekonomi kita. Dan yang kedua, kalau memang ini akan membangkitkan dari kemandirian ekonomi kita, terutama dalam hal pangan misalnya sekarang, kenapa misalnya apakah dalam pembahasan ini juga ada prioritas pada industri apa yang harus menjadi prioritas untuk Indonesia, sehingga kita tidak banyak mengalami kegagalan dalam hal pangan dan sebagainya. Terima kasih. Belum lama ini kan subsidi untuk listrik industri itu kan dicabut. Gimana solusinya untuk supaya industri-industri yang selama ini menikmati subsidi ini juga bisa mendapat insentif lagi di sektor lain? Oke, itu aja, Pak. Kita semua penyakitnya salah urus terus-menerus, mismanagement. Ya, terus pertanyaannya, kalau kita bangsa yang masih percaya dengan Tuhan, ya, apa kita memang bangsa terkutuk? Atau apa? Atau seperti yang dikatakan Bung Karno, nasi bang kuli en kuli onder the nasi. Bangsa kuli dan kuli bangsa-bangsa. Itu yang benar, Pak. Tapi kalau kita tidak optimis, ya, kita nanti menghadapi masa depan dengan tidak semangat, Pak. Itu sebabnya kan hiburan kita kan better light a candle than causing the darkness. Lebih bagus menyalakan sebatang lilin ketimbang menggerutu mengenai kegelapan. Ya? Sambil berdoa, Pak. Kalau orang Islam, ya, fastabihul khairat, ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar.